dapat digunakan dalam mengukur tingkatan tertentu. Skala membandingkan individu terkait dengan variabel minat yang dipelajari. Sedangkan pengukuran adalah proses yang bersifat edukatif dan tahap antara lain konseptualisasi dan operasionalisasi. Konseptualisasi merupakan konsep yang memberi definisi secara teoritis, dan operasionalisasi merupakan definisi secara operasional dari konsep yang diharapkan. Operasionalisasi merupakan batasan atas tertentu dalam bentuk cara, prosedur, dan instrumen pengukuran. Yang kedua ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah aturan yang digunakan dalam mengkuantifikasikan jenis data dalam pengamatan variabel. Skala pengukuran biasanya digunakan untuk menempatkan subjek dari beberapa kategori atau kelompok tertentu. Prinsip pengukuran itu sendiri dibagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip eksklusif dan prinsip ekshaustif. Prinsip eksklusif artinya kasus tidak bisa memiliki nilai dalam kategori tertentu lebih dari satu variabel yang sama. Ekshaustif artinya nilai atau kategori dapat tersedia dalam variabel yang mencangkup dari setiap kasus. Yang A, skala nominal. Jadi skala nominal itu digunakan untuk mempelajari subjek dari berbagai kategori atau kelompok. Ini sering digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki arti, seperti profesi, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Skala nominal adalah variabel kualitatif yang tidak memiliki implikasi. Untuk menghitung rata-rata skala nominal, perhatikan nilai-nilai dari masing-masing kategori dalam istilah absolut atau relatif. Misalnya, skala gender adalah variabel yang berasal dari dua kategori, yaitu gender dan usia. Yang B ada skala ordinal. Skala ordinal adalah pengukuran yang tidak hanya membantu variabel dengan menunjukkan perbedaan antara berbagai kategori dan harus mengurutkan ke beberapa cara. Skala ordinal ini membantu informasi mengenai jumlah yang relatif karakteristik berbeda, baik dimiliki objek dan individu tertentu. Skala ordinal pada umumnya adalah skala Likert, pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap tertentu, baik pendapat, persepsi seseorang, dan kelompok dalam fenomena sosial untuk penelitian. Sebagai yang C, skala interval. Skala interval atau interval scale adalah skala dengan karakteristik yang sama dengan skala nominal dan ordinal, tetapi dapat digunakan untuk operasi statistik spesifik pada data responden. Skala interval ini dapat menunjukkan perbedaan, urutan, atau hubungan antara variabel dalam tertentu. Dalam skala interval, peneliti dapat menentukan apakah pertanyaan kecil atau lebih besar dari yang lain. Skala juga dapat menunjukkan perbedaan antara kategori dalam berbagai alternatif. Misalnya, skala interval seperti suhu. Skala interval memiliki perbedaan karena nilai skala interval tidak dipertimbangkan. Misalnya, jika skala interval adalah 0 derajat Celcius, itu berarti suhu kecil tetapi tidak ada perbedaan suhu. Oleh karena itu, skala interval tidak dapat digunakan dalam beberapa aplikasi saja. Materi selanjutnya yaitu ada skala rasio. Skala rasio memiliki nilai 0 yang berarti memungkinkan perbandingan antar kategori variabel yang diukur, yaitu seperti berat badan atau angka kelahiran. Ini memiliki semua sifat skala interval plus memberikan nilai absolut yang objek yang diukur. Dalam ilmu sosial, keempat skala pengukuran dapat digunakan, tetapi penting untuk memahami perbedaannya. Variabel kualitatif sebaiknya menggunakan skala nominal, sedangkan skala ordinal, interval, dan rasio cocok untuk variabel kuantitatif dengan tingkat informasi yang berbeda-beda. Skala rasio paling informatif karena memiliki titik awal yang diketahui untuk perbandingan kategori pengukuran. Skala pengukuran variabel sangat penting untuk menentukan jenis statistik uji yang sesuai. Skala nominal dan ordinal cocok untuk uji statistik non-parametrik, sedangkan skala interval dan rasio cocok untuk statistik parametrik.
Ada beberapa jenis skala pengukuran untuk alat instrumen seperti skala Likert, Guttman, semantic differential, rating scale. Skala Likert digunakan untuk pengukuran persepsi, sikap, atau pendapat seseorang terhadap fenomena sosial dengan menggunakan indikator variabel. Jawaban dalam skala Likert diberi skor sesuai dengan tingkat pentingan atau kualitasnya. Instrumen menggunakan skala Likert dapat berbentuk pilihan ganda atau checklist dan memiliki keuntungan mudah dibuat, bebas dalam pembuatan pertanyaan, memperjelas informasi, dan memperoleh reliabilitas melalui skor item. Skala Guttman menggunakan jawaban tegas seperti iya dan tidak, menghasilkan data interval atau rasio dikotomi dengan dua alternatif, memberikan ketegasan dalam kesimpulan penelitian. Skala Truston melibatkan 5-10 butir pertanyaan atau pertanyaan dengan 50-100 responden. Pertanyaan diklasifikasikan dalam kategori yang mencerminkan persepsi psikologis terhadap objek yang diteliti. Meskipun memberikan kesan psikologis yang mendalam, skala Truston jarang digunakan karena membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya. Potensi perbedaan sikap pada nilai skor yang sama dipengaruhi oleh sikap penilai dan membutuhkan tim penilai yang bersikap objektif. Semantic differential adalah skala faktor yang digunakan untuk menganalisis pengukuran populasi dan multidimensional serta dimensi yang belum diketahui. Skala ini mengukur arti psikologis suatu objek dalam diri seseorang yang diteliti. Berdasarkan dimensi multidimensi, skala ini menggunakan metode bipolar dengan titik ekstrim yang berlawanan. Biasanya terdiri dari 5 atau 7 titik butir di antara kedua ekstrim. Contohnya adalah dalam menilai konsep baik sampai buruk atau lambat sampai cepat. Skala ini dikembangkan oleh Osgood dan digunakan untuk mengukur sikap dalam satu garis kontinu. Data yang diperoleh berupa data interval dan digunakan untuk mengukur karakteristik atau sikap seseorang yang diteliti. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah perbandingan data. Membandingkan sebuah data biasanya dilakukan dengan pembagian atau pengurangan. Pengurangan bisa menghasilkan angka yang absolut dengan menunjukkan perbedaan dari dua angka. Pada perbandingan, datanya akan dibahas mengenai ukuran relatif, yaitu sebagai hasil dari suatu perbandingan dengan dua skala pengukuran. Rasio merupakan suatu ukuran. Dalam hal ini, untuk membandingkan jenis yang seringkali digunakan dalam perbandingan antara dua kelompok data. Proporsi merupakan bentuk khusus dari suatu skala rasio, karena pada perhitungan proporsi, suatu pembagi merupakan jumlah elemen yang ada pada data pertama dan data kedua. Presentase mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 100. Dengan cara perhitungan presentase, maka sama halnya dengan cara perhitungan proporsi, hanya saja dalam presentase, hasil untuk perhitungannya harus dikali dengan 100. Rate, tingkat atau angka. Perhitungan rate dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah munculnya peristiwa yang dimaksud terhadap seluruh jumlah yang mungkin muncul untuk kejadian tersebut. Terkadang, hasil dari perhitungannya akan dikalikan dengan bilangan tertentu. Dengan ini akan lebih mudah dipahami serta memperkecil kemungkinan terjadinya salah interpretasi. Selanjutnya, tingkat ketelitian perbedaan antara data. Antara data yang sesungguhnya dengan variabel yang ingin diukur oleh peneliti disebabkan oleh dua hal. Yang pertama mengenai keterbatasan instrumen pengukuran. Kedua adalah ketidakakuran instrumen, di mana instrumen sendiri disusun oleh manusia. Terdapat dua prinsip dalam pembulatan data untuk ketelitian dalam penelitian, yaitu dijabarkan sebagai berikut ini. A. Apabila angka hasil adalah 90,15 ton,
maka sebaiknya dibulatkan menjadi 90 ton. B. Apabila ada angka hasil yaitu 50,2501 menit, maka sebaiknya dibulatkan hingga persepuluhan menit terdekat menjadi 50,3.